Salam sejahtera bagimu saudara. Syukur pada Tuhan atas waktu yang Ia anugerahkan sehingga kita ada bersama-sama dalam program Marturia Ministry hari ini. Kiranya iman dan pengharapan kita kepada Kristus semakin teguh dan kuat. Bagi saudara yang dikasihi Allah, terkhusus warga GPIB Jemaat Marturia Lampung yang dianugerahkan Tuhan pertambahan usia kelahiran, yakni Bapak Jumadi Sembiring dan Ibu Adriana Salempang. Selamat dan semangat merayakan hidup yang telah ditambahkan Tuhan dalam sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan di program hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam Kristus, bukalah hati serta pikiran kami untuk lebih jernih memetakan serta memahami maksud firman-Mu. Agar kami tak hanya sekedar mendengar ataupun merenungkannya, melainkan semakin giat menyatakannya melalui perbuatan kami. Amin. Surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika pasal 2 ayat 7 sampai dengan ayat 8 menyatakan, "Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi." Demikian pembacaan Alkitab. Apakah yang saudara persiapkan untuk masuk ke dalam perayaan pokok iman Kristen yakni salib dan kebangkitan Yesus di masa Prapaskah ini? Apakah melewatinya dengan semakin berupaya memusatkan kehidupan atau rutinitas pribadi saudara bersama keluarga kepada hidup Kristus? Dua pertanyaan ini muncul dalam benak saya ketika sedang membaca buku seri studi Alkitab tematis yang dikeluarkan oleh Komisi PPSDI PPK GPIB Jemaat Margo Mulyo Yogyakarta dengan judul Membina Jemaat Merespon Tantangan. Masa Prapaskah ini untuk kedua kalinya kita lewati dalam masa pandemi. Namun tak hanya itu, sadar atau tidak, masa Prapaskah ini juga dilewati dalam perjuangan berat akan adanya etos kebebasan diri di mana masing-masing orang sangat menekankan selera pribadinya hingga melahirkan sebuah kemajemukan yang cukup ekstrim di dalam masyarakat. Selera pribadi itu mencakup fashion dan stylish, hobi kuliner, teknologi, nilai-nilai hidup, bahkan termasuk mencakup kehidupan bergereja dalam derap pelayanannya. Sehingga bila ada perbedaan selera, kerap kali memicu ketegangan, bahkan kerenggangan relasi. Dalam perjuangan berat itu, Paulus dalam suratnya di ayat 7 hingga ke-8 memberikan catatan kepada setiap pembacanya, tak hanya kepada jemaat Tesalonika, tetapi juga kepada saudara dan saya selaku umat Tuhan yang hidup di masa kini. Dengan mengangkat karakter dasariah seorang ibu, Paulus memperkenalkan keramahan kasih. Bagi Paulus, keramahan kasih itu adalah kasih yang tahu bagaimana harus bersikap tegas. Keramahan kasih bukanlah tindakan sentimental murahan, melainkan tindakan yang mendisiplinkan diri demi kebaikan jiwa. Salah satu tindakan nyata dari keramahan kasih itu tertulis pada ayat 4, yakni bertindak, yang mencakup pikir dan tutur untuk menyukakan Allah yang menguji hati manusia, bukan menyukakan manusia. Maka mari saudara, bersama-sama kita mewujudkan keramahan kasih Allah yang sejati. Amin. Mengakhiri program Marturia Ministry hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan, dalam keramahan kasih-Mu yang sedang kami hayati di masa Prapaskah dan di situasi pandemi ini, ajarilah kami semakin merunduk untuk tunduk di bawah derita salib-Mu, kala hidup kami kerap kali tertuju pada pengagungan selera pribadi kami masing-masing, yang juga kerap kali menjadi alasan bagi terciptanya kebenaran versi kami. Kiranya dalam kelimpahan rahmat yang Engkau beri, di tengah-tengah rutinitas kerja dan upaya kami serta keluarga kami, hidup kami semakin takut akan Engkau. Kekudusan-Mu semakin nyata dalam pikir, tutur, dan laku kami. Hingga hidup kami menyukakan hati-Mu kini dan sampai selamanya. Amin. Semangat beraktivitas. Mari tetap menjaga kesehatan guna melindungi sesama.